Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Menurut etimologi, kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos dan nomos. Oikos artinya keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos artinya peraturan, aturan atau hukum. Secara garis besar, bahwa ekonomi itu adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ilmu, ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana mengatur rumah tangga atau menentukan pilihan, study of choice. Selanjutnya ada bidang studi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang berkembang sejak tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith menerbitkan bukunya. Adam Smith ini merupakan seorang pelopor ilmu ekonomi modern, sehingga beliau ini dijuluki sebagai bapak ekonomi. Nah, mengapa beliau ini dijuluki sebagai bapak ekonomi? Karena beliau telah berhasil mengubah pemikiran ilmu ekonomi dari kategori dapat spekulatif menjadi ilmu yang bersifat positivistik dan empiristik. Nah, selanjutnya adalah pengertian ilmu ekonomi menurut terminologis. Nah, di sini ada beberapa menurut para ahli, yaitu ada Adam Smith. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada menurut Albert Marshall dalam The Principle of Economics. Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dengan penggunaan barang-barang material. Sedangkan menurut Maizière, yaitu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia untuk ke arah kemakmuran. Sedangkan menurut Profesor Samuelson dalam Economics and Introductory Analysis, ilmu ekonomi sebagai studi yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya terbatas yang kemudian diolah lagi untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa untuk kemudian didistribusikan lagi ke berbagai lapisan masyarakat, yaitu study of choice. Selanjutnya, dalam hal ini, ilmu ekonomi juga mempelajari segala aktivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia agar tercapai kemakmuran, yaitu membahas mengenai kelangkaan, pilihan, dan opportunity cost. Nah, adapun nih pengertian ilmu ekonomi menurut Westoner dan Douglas. Mereka ini mengatakan bahwa ilmu ekonomi di sini terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Nah, ekonomi deskriptif ini adalah ilmu yang melibatkan pengumpulan fakta atau data empiris tentang peristiwa ekonomi tertentu, kemudian memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi dapat divisualisasikan dalam bentuk kurva, grafik, ataupun infografis. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian, berlandaskan kepada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, jenisnya yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi terapan, di mana ini berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya seperti ekonomi perbankan dan ekonomi syariah. Dan lalu selanjutnya ini ada pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup dari ilmu ekonomi. Ruang lingkupnya yaitu ada mikro dan makro. Ekonomi mikro artinya kecil, ekonomi dalam lingkup kecil, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam sebuah kegiatan ekonomi, bagian dari ilmu ekonomi yang fungsinya untuk menganalisis bagian-bagian kecil
dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam lingkup kecil ya, seperti harga, biaya produksi, perilaku konsumen, perilaku produsen, teori produksi, penawaran permintaan, dan elastisitas, dan lain-lain. Dan ekonomi makro yaitu besar. Ekonomi dalam lingkup besar yaitu mempelajari tentang agregat yang lebih besar. Bidang ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan atau dalam lingkup luas dan mengkaji seluruh masalah yang ada dalam suatu sistem ekonomi seperti inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, investasi, pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu dari mana sih asalnya ekonomi makro ini? Asal mula ekonomi makro ini dimulai pada saat Amerika dilanda oleh depresi ekonomi besar yang disebut The Great Depression tahun 1929 dan juga disebut sebagai krisis Malaysia dari tahun 1929 sampai 1941. Selanjutnya kita memasuki mengenai masalah sosial. Nah, selanjutnya ada masalah adalah ketidaksesuaian ya antara harapan dan kenyataan, itu Dasolen dan Dasein. Adapun masalah sosial, yaitu menurut Bangun 2027, ilmu ekonomi berawal dari kesenjangan atau gap antara sumber daya resource yang tersedia dengan keinginan manusia. Nah, selanjutnya adalah masalah sosial. Ilmu ekonomi awal mulanya dipelajari karena manusia memiliki kebutuhan atau needs dan keinginan wants. Kebutuhan dan keinginan manusia itu jumlahnya tidak terbatas, unlimited. Sedangkan sumber daya atau source yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut jumlahnya terbatas. Nah, selanjutnya itu adalah masalah sosial, yaitu kelangkaan scarcity, yaitu kondisi di mana ketersediaan sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia dan diperlukan sejumlah pengorbanan biaya untuk mendapatkan suatu sumber daya. Nah, diperlukan berlipat ganda output perekonomian yang ada untuk menghasilkan cukup banyak barang dan jasa untuk memungkinkan semua orang mengonsumsi jumlah tersebut. Jadi kelangkaan ini terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yang unlimited, sedangkan ketersediaan dari sumber daya dan alat pemuas yang dibutuhkan manusia itu terbatas. Jadi itu yang menyebabkan kelangkaan. Nah, adapun kebutuhan manusia menurut intensitasnya yaitu primer. Primer itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pertama kali, bisa disebut juga sebagai kebutuhan utama, pokok atau dasar. Misalnya itu sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya rohani, kebutuhan untuk kejiwaan seperti rekreasi atau hiburan ya, curhat dan juga ibadah. Adapun kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak dapat saya tampilkan di PPT. Lalu selanjutnya ini adalah pilihan, choice. Karena sumber daya langka, masyarakat menghadapi persoalan untuk memutuskan apa yang akan diproduksi dan bagaimana membagikan hasil produksinya itu di antara anggota masyarakat. Nah, jadi kelangkaan ini mengharuskan adanya pilihan. Pilihan berarti ada juga pengorbanan biaya. Nah, skala prioritas ini kan nanti kan menciptakan biaya peluang ya, opportunity, di mana biaya peluang ini muncul karena sumber-sumber daya ekonomi bersifat terbatas sehingga memaksa manusia untuk memilih pilihan dalam memenuhi kebutuhannya yang tentunya didasarkan pada skala prioritas kebutuhannya. Jadi pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain dan timbulnya biaya peluang. Itu biaya peluang merupakan nilai barang atau jasa yang dikorbankan seseorang karena memilih alternatif pilihan lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah masalah ekonomi, yaitu ada dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern.
di masalah ekonomi klasik, menurut bahasan teori ekonomi klasik yang berpedoman pada pemikiran Adam Smith dan David Ricardo dan James Mill. Masalah ekonomi klasik ini dipandang dari sudut pandang yang paling sederhana, yaitu dari produksi. Nah, permasalahan dari produksi ini adalah bagaimana memproduksi semua benda, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta penggunaan sumber dayanya itu secara efisien. Nah, dan itu bagaimana? Selanjutnya yaitu distribusi. Permasalahan di distribusi ini adalah bagaimana benda-benda pemuas kebutuhan ini bisa sampai gitu ke tangan konsumen. Bagaimana cara didistribusikannya? Selanjutnya yaitu konsumsi. Permasalahan konsumsi adalah apakah barang dan jasa yang dihasilkan ini benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang membutuhkan atau tidak gitu. Jadi permasalahannya di situ. Sedangkan di permasalahan di masalah ekonomi modern, menurut Paul and Samuelson atau berdasarkan teori dari Samuelson, itu ada 3. Yang pertama yaitu apa barang jasa apa yang akan diproduksi. Jadi permasalahannya ini mereka barang apa aja nih yang akan diproduksi, apakah makanan, pakaian, minuman atau dan lain-lain, dan bagaimana dan apa gitu, berapa gitu jumlah produksinya. Selanjutnya adalah how, jadi bagaimana barang ini diproduksi, jadi bagaimana proses produksinya, jadi siapa aja gitu yang melakukannya, orang-orangnya gitu yang memproduksi, dan teknik apa aja yang bakal digunakan gitu, lalu sumber daya apa aja gitu ya kan diperlukan dalam proses produksinya itu. Selanjutnya misal atau contohnya itu dari teknik ya, misalnya perusahaan itu akan menggunakan teknik pemrosesan atau produksi itu dengan cara manual atau mesin gitu. Untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, jadi permasalahannya di sini yaitu siapa yang akan mengonsumsi barang dan jasanya itu gitu. Mulanya adalah ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk tujuan bersama. Ilmu ekonomi ada karena adanya suatu masalah sosial, karena dimana suatu ilmu itu akan berkembang untuk mencari solusi dari masalah sosial tersebut. Nah, ruang lingkup dari ilmu ekonomi itu ada mikro dan makro. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam materi yang saya bahas maupun cara penyampaiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, jadi permasalahannya di sini yaitu masalahnya ya, siapa yang akan mengonsumsi barang dan jasanya itu gitu.